Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Cerita berlanjut. Pada saat ini, banyak murid mengerutkan alis mereka. Di antara murid-murid ini, ada beberapa yang mencoba untuk lebih dekat dengan kesunyian batu. Lagi pula, semakin dekat dengan batu Dazzled, semakin banyak paksaan Dazzled yang bisa diserap, dan ini sangat bermanfaat bagi budidaya keterampilan desolasi mereka. Namun, orang yang mampu melakukannya belum muncul. Bahkan 4 murid langsung senior saat ini hanya bisa mencapai 50 kaki di dalam batu sepi. Jika mereka ingin lebih dekat, tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan Dazzled yang sombong hingga mengering dalam proses. Bagaimana bisa Lindong mencapai prestasi seperti itu ketika bahkan 4 murid langsung senior tidak dapat melakukannya? Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan tindakan ceroboh Lindong, mereka tidak mencoba untuk mencegahnya melakukannya. Setelah hasil luar biasa Lindong di Sungai Pil, tidak ada di aula Dazzled berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian dari para penonton, sosok Lindong bergerak semakin dekat ke batu Dazzled. Suara gertakan angin tertutup was-was-was. Saat Lindong bergerak lebih dekat ke batu, dia bisa merasakan gelombang energi mengerikan yang datang padanya secara langsung. Saat ini, Lindong berdiri di area berjarak 10 kaki dari paksaan Dazzled dan memiliki tekanan 10 kali lebih kuat daripada tempat berjarak beberapa ratus kaki jauhnya. Lindong mengulurkan tangan. Pada saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut menyapu wajahnya. Sepertinya kemampuan Dazzled yang disebut memang memiliki kemampuan untuk melestarikan apapun, termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Jika dia adalah individu biasa seperti yang lainnya saat menghadapi paksaan Dazzled yang sombong seperti itu akan menimbulkan masalah yang sulit dipecahkan. Namun, untuk Lindong, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Menelan, sebuah suara lembut terdengar di benak Lindong. Bersamaan dengan itu, energi simbol melahap mulai memanjang keluar dari tubuhnya secara diam-diam. Energi melahap dengan cepat berputar di sekitar jejak paksaan Dazzled yang telah menginvasi tubuh Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, jejak paksaan Dazzled itu dilahap sekaligus. Sementara melahap itu terjadi, suara yang bagus bisa terdengar dari tubuh Lindong. Itu terdengar seperti seseorang sedang mengunyah seikat daun kering. Pada titik ini, telapak layu Lindong pulih perlahan. Paksaan Dazzled yang menyerbu tubuhnya telah sepenuhnya dihabisi oleh kekuatan simbol melahap. Saat Lindong merasakan apa yang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak pandangan kaget dari para penonton, Lindong memalingkan lehernya dengan lembut dan mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana bisa? Paksaan Dazzled tidak berpengaruh padanya. Ketika semua orang melihat Lindong bergerak seolah-olah dia terbang, keributan terjadi di sekitarnya. Semua orang terperangah melihat adegan ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa Lindong benar-benar mampu menahan tekanan Dazzled yang tak terbatas dan mengerikan. Di bawah platform, di depan tablet batu, pria tua yang buta menatap diam-diam ke arah Lindong dengan mata tanpa pupilnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, tangannya yang keriput yang memegang sapu dengan erat mengepal tanpa sadar. Was-was-was, dengan langkahnya yang dipercepat, Lindong bergegas ke 10 kaki di dalam batu kesunyian dalam waktu kurang dari 10 detik. Kekuatan Dazzled di daerah ini telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Bahkan tanah mulai mengering dan pecah pada saat ini. Ketika kaki Lindong melangkah ke tanah,
tanah itu tenggelam dan mengungkapkan tumpukan abu. Setelah Lindong masuk 10 kaki di dalam batu desolate, dia akhirnya merasakan tekanan besar. Jika bukan karena fakta bahwa Da simbol pelahap menyalurkan melalui tubuhnya, kekuatan hidupnya akan terkorosi oleh tekanan batu desolate sampai ia mati. Sekali lagi, Lindong mengingat teknik untuk berlatih keterampilan desolation dalam benaknya dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, serangkaian nyanyian mendalam dan samar mengalir di benaknya. Saat nyanyian itu mengalir dalam benaknya, tekanan batu desolate yang unik namun kuat dengan cepat memasuki tubuh Lindong seolah tertarik oleh sesuatu. Ketika paksaan desolate memasuki tubuh Lindong, itu tidak memiliki kesempatan tunggal untuk membuat kekacauan. Sebaliknya, itu dimanipulasi oleh energi simbol melahap yang mendominasi dan dengan paksa diarahkan ke dantian Lindong. Jika dia adalah individu biasa yang mempraktikkan skill desolation, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum membiarkan jejak paksaan desolate diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit desolate. Jelas, Lindong bisa melewati langkah-langkah tidak signifikan ini. Paksaan desolate mungkin mendominasi, tetapi Da simbol melahap jauh lebih mendominasi dan kuat. Dengan penindasan dari energi simbol melahapnya, paksaan desolate tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Seiring dengan serangkaian nyanyian samar dalam pikiran Lindong, paksaan desolate berwarna abu-abu mengalir terus ke tubuhnya. Dalam dantian Lindong, aliran udara berwarna abu-abu mulai terbentuk. Namun, itu belum mencapai tingkat pembentukan benih desolate. Terlalu lambat. Lindong mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan murid-murid itu menyemburkan darah jika mereka mendengarnya. Pertama kali mereka berlatih keterampilan desolation, butuh 1 atau 2 hari untuk berhasil membentuk jejak kekuatan desolate di tubuh mereka. Namun, Lindong masih tidak puas dengan kecepatan absurd yang sedang dia alami sekarang. Tentu saja, Lindong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang dia inginkan adalah menjadi lebih kuat, sehingga pada saat berikutnya dia bertemu Ling Qingzu, dia tidak perlu menundukkan kepalanya lagi. Karena itu, dia tidak akan menyerah pada peluang apapun untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia terus berjalan ke depan meskipun menerima banyak tatapan ngeri dari murid-murid Aula Desolate. Mendesis, saat Lindong terus berjalan ke depan, para murid di sekitar platform mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Mungkinkah orang ini ingin memeluk batu kesunyian dan mempraktikkan keterampilan? Dia pasti tahu bahwa dalam jarak 10 kaki dari batu Desolate, setiap langkah yang diambilnya akan meningkatkan kekuatan Desolate sebanyak 14 kali, kan? Pada titik waktu ini, sapu di tangan si tua buta mulai bergetar sedikit. Kilatan seakan melintas di mata abu-abu itu. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, Lindong berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekitarnya. Segera setelah itu, cahaya hijau samar mengelilingi tubuhnya. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Gedebuk, ketika Lindong mengambil langkah terakhir ke depan, mata semua orang terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di bawah tatapan tak percaya itu, Lindong mengangkat tangannya perlahan dan mengetuk jarinya pada batu kesunyian. Sebagai jari ramping Lindong jatuh di batu Desolate, perasaan kasar yang disertai dengan rasa dingin meluas melalui jarinya. Setelah itu, gelombang energi yang tak terlukiskan namun meneror menyembur keluar dari batu kesunyian seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, energi melonjak ke dalam tubuh Lindong tanpa ampun. Duar, pada saat ini, tubuh Lindong gemetar ganas. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara pecah. Warna abu-abu gelap membentang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Jepret, retak, warna abu-abu gelap bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, itu telah meluas ke seluruh tubuh Lindong. Bahkan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda keriput, muncul seperti patung batu yang hancur di wajahnya. Ketika para murid di sekitarnya melihat adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensi dari menjadi ceroboh.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan Dazzled yang terkandung dalam batu Dazzled? Dia tidak bisa menanggungnya. Ya, di depan roh batu, wajah lelaki buta yang sudah keriput itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah ke depan, bersiap untuk bergerak. Penatua, murid ini masih bisa menanganinya. Tepat ketika pria tua yang buta itu melangkah maju, suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema ke telinganya diam-diam. Orang tua buta itu terkejut sebelum dia perlahan-lahan menarik langkahnya. Dengan mata abu-abu, dia melihat sosok Zhao yang menyentuh batu kesunyian. Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang keriput. Ham-ham, energi abu-abu yang tampaknya tak terbatas membengkak dalam tubuh Lindong, yang mirip dengan pasang surut air. Tempat-tempat yang dikunjungi, bahkan termasuk meridian, menunjukkan tanda-tanda layu. Kekuatan korosif energi Dazzled jelas sangat menakutkan. Lindong jelas menyadari fakta ini karena tatapannya segera tumbuh semakin khusyuk. Meskipun harus dikatakan bahwa dia tidak takut dengan kekuatan Dazzled yang sombong karena dia bisa mengandalkan simbol leluhur yang memangsa dalam tubuhnya sebagai segel. Itu bukan ide yang buruk untuk menjadi sedikit ekstra hati-hati. Cih, pada saat ini, dengan pikirannya, gumpalan lampu hijau mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah selubung lampu hijau ini, meridian yang menunjukkan tanda-tanda layu akibat korosi oleh paksaan Dazzled mulai beregenerasi dengan cepat. Setelah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau, otot dan kulit Lindong tidak hanya tangguh, bahkan organ dan organ dalamnya juga memiliki kekuatan pertahanan yang sama hebatnya. Melahap mereka semua, Lindong memutar keterampilan naga terwujud surga hijau untuk memblokir korosi oleh kekuatan Dazzled. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang bersemangat meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri dan benar-benar melahap gelombang energi Dazzled yang menyerang tubuhnya sebelum memadatkannya dalam dantiannya. Di bawah gelombang, kekuatan Dazzled yang terus-menerus di dalam dantiannya, kabut abu-abu mulai mengembun lebih cepat. Perlahan-lahan ada tanda-tanda kondensasi terbentuk di dalam dantiannya. Sementara Lindong mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan jumlah besar kekuatan Dazzled yang mencoba untuk bergegas ke tubuhnya, banyak tatapan dari lingkungan sekitar tetap tidak berkedip di tubuhnya. Semua tatapan itu dipenuhi dengan kejutan tertentu. Mereka bisa melihat bahwa tanda-tanda layu awalnya hadir di tubuh Lindong sebenarnya mulai perlahan-lahan berhenti. Lindong benar-benar berhasil melawan kekuatan Dazzled yang menakutkan yang menyerang tubuhnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap pemuda di samping batu kesunyian. Tubuhnya yang tegang mulai berangsur-angsur rileks. Dia bisa merasakan jumlah besar kekuatan Dazzled terus mengalir dari batu Dazzled ke tubuh Lindong. Apa yang membuatnya merasa sangat terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi tidak nyaman di wajah Lindong ketika menangani jumlah besar energi Dazzled di dalam tubuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang mampu bersaing dengan kekuatan Dazzled. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain sangat tajam. Dari indranya yang lain, dia bisa membayangkan bahwa tubuh kurus Lindong mirip dengan jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidiki, dia masih tidak dapat memahami kedalamannya. Kalau terus begini, tidak lebih dari setengah hari baginya untuk menyingkat benih Dazzled. Tingkat ini jauh lebih cepat daripada sesama Shotong. Jika Cheng Jan atau Hu Dao tahu tentang ini, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang lain yang luar biasa telah bergabung dengan olah Dazzled kali ini. Lindong jelas tidak bisa merasakan tatapan kaget yang berasal dari orang sekitarnya, karena ia benar-benar fokus pada energi asing besar yang menyerang tubuhnya. Seiring semakin banyak kekuatan Dazzled menyerbu tubuhnya, Lindong secara bertahap bisa merasakan ada jenis fluktuasi misterius yang dipancarkan dari dalam batu Dazzled yang sangat besar. Sensasi ini, Lindong jelas merasa sebelum fluktuasi misterius semacam ini sebelumnya. Dia sedikit mengerutkan kening, namun tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, fluktuasi tiba-tiba tumbuh semakin keras. Kekuatan Dazzled yang semakin buas secara tak terduga meletus dan dengan kasar berlari ke arahnya. Kekuatan Dazzled kali ini beberapa kali lebih keras dari sebelumnya.
Selain itu, niat ofensif mereka sangat jelas. Rasanya seolah-olah seseorang mengendalikan batu kesunyian dan meluncurkan serangan padanya. Lindong tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia menatap batu kesunyian yang besar itu. Dia adalah murid dari Ola Daselate dan dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada orang yang akan membuat kesulitan baginya dengan memanipulasi batu Daselate. Dalam hal itu, serangan itu seharusnya diluncurkan oleh batu kesunyian itu sendiri. Harta karun jiwa Hu. Tatapan Lindong berbinar sebelum dia segera mengambil napas dalam-dalam, sementara ekspresi kaget melintas di matanya. Batu kesedihan ini sebenarnya adalah harta jiwa. Selain itu adalah harta karun jiwa yang memiliki tingkat kesadaran. Harta Yuan murni. Lindong menarik-narik sudut mulutnya. Harta karun jiwa yang mampu memiliki energi menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harta jiwa surgawi biasa manapun. Kemudian, jelas hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu berarti bahwa batu Daselate sebenarnya adalah harta karun Yuan murni, mirip dengan eri penyegelan surgawi yang digunakan oleh orang-orang dari wilayah Shuan Barat. Mengaum, sementara Lindong diam-diam merasa terkejut dengan status batu Daselate di depannya. Cahaya abu-abu suram tiba-tiba meletus dari permukaan batu Daselate. Lampu mulai menggeliat sebelum memadatkan pencahayaan cepat menjadi balok abu-abu. Itu berliku-liku di permukaan batu seperti penerangan sebelum menyerang Lindong. Dentang! Gerakan tiba-tiba oleh batu Daselate segera menyebabkan banyak suara mendesing mengejutkan dari sekitarnya. Banyak murid berdiri di peron dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Jelas ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun bahwa mereka telah melihat batu kesunyian mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Pada saat yang sama, Lindong jelas menemukan niat batu kesunyian saat ia segera mengerutkan kening. Segera, dia tidak berani meremehkannya karena lampu hijau yang tak terbatas meletus dari jantung telapak tangannya. Lampu hijau bergegas menuju cahaya abu-abu dan membantingnya dengan kejam duar. Suara benturan rendah dan dalam bergema keluar dari permukaan batu Daselate. Sejumlah fluktuasi energi yang mengejutkan meletus, menyebabkan semua udara di sekitarnya diledakkan. Tubuh Lindong bergetar beberapa kali sebelum suara dengusan keluar dari tenggorokannya. Jarinya yang bersentuhan dengan batu Daselate membuat mati rasa. Namun, apa yang benar-benar membuatnya frustrasi adalah bahwa batu Daselate sebenarnya menarik kekuatan Daselate. Dari aksinya, seolah-olah tidak mau membiarkan Lindong menyerap begitu banyak kekuatan Daselate. Lindong menatap dengan serius. Benih desolatenya akan segera terbentuk dan dia secara alami ingin menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jika dia menyerah sekarang, itu jelas tidak akan mungkin terjadi. Dengan pikiran, dia membentangkan kedua telapak tangannya dan menekan kelima jari ke batu yang terpencil. Di setiap tempat di mana jari-jarinya menyentuh batu Daselate, 5 aliran kekuatan melahap membeku dalam sinar hitam dan langsung menembak langsung ke batu Daselate sebelum dengan cepat menelusuri bagian yang lebih dalam. Ketika sinar cahaya hitam itu mengebor ke batu Daselate, batu itu jelas merasakan apa yang terjadi. Segera, gelombang demi gelombang kekuatan Daselate yang sangat keras melonjak dan dengan mudah memblokir serangan Lindong. Dia benar-benar membangkitkan kemarahan batu Daselate. Gumam pria tua yang buta itu. Ekspresi agak tertarik muncul di wajahnya. Adegan ini hampir identik dengan apa yang terjadi pada orang itu saat itu. Sialan! Setelah merasakan penolakan dari batu Daselate, Lindong tidak bisa menahan kutukan sambil mengepalkan giginya. Jika dia mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan simbol leluhur melahap, dia tidak akan takut dengan batu kesunyian. Namun di bawah tatapan banyak orang, dia tidak mau membuka rahasia di dalam tubuhnya. Batu Daselate jelas merasakan keputusasaan dan keraguan dari Lindong. Segera berubah merajalela dan meluncurkan gelombang demi gelombang kekuatan Daselate yang secara langsung berdampak dan menekan 5 sinar cahaya hitam kembali ke tubuh Lindong. Kemudian dilanjutkan untuk memamerkan kecakapannya untuk memaksa Lindong mundur. Lindong mengerutkan kening. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa penyerapan habis-habisannya dari kekuatan Daselate akan memprovokasi reaksi keras seperti itu oleh batu Daselate. Ini menempatkan dia dalam dilema.
Jari-jari Lindong yang bersentuhan dengan batu Daselite bergetar keras saat gelombang kekuatan menjijikkan menyebar dari dalam batu Daselite. Itu berusaha mendorong jari-jarinya. Ekspresi wajah Lindong berubah sedikit jelek saat melirik jari-jarinya yang secara bertahap ditolak oleh batu Daselite. Apakah dia akan gagal mencapai tujuannya pada akhirnya? Jika dia tidak dapat menyingkat benih Daselite, dia jelas tidak akan bisa berlatih seni bela diri Daselite. Cih, satu persatu, jari-jari Lindong diguncang dan dipukul mundur oleh batu kesunyian. Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, dia masih tidak bisa menahan energi menjijikkan yang berasal dari batu Daselite. Dia akhirnya mengalami sendiri kekuatan menakutkan dari harta Yunan murni. Persetan denganmu. Ketika dia melihat jari terakhirnya didorong, Lindong menjadi marah dan tidak bisa menahan, menghasilkan kutukan yang keluar dari mulutnya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya mulai bergetar hebat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, cahaya putih sedang langsung meluncur dari jari terakhirnya dan terbang langsung ke dalam batu Daselite dengan kejam. Cih, suara samar menembus terdengar dari dalam batu Daselite sebagai cahaya putih sedang membanting langsung lapisan kekuatan Daselite dalam batu Daselite. Setelah itu, ia menembus lapisan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang mirip dengan mematahkan bambu. Cicih, cicih, di bawah pengamatan tercengang oleh Lindong, cahaya putih sedang menembus semua lapisan defensif dari batu Daselite dalam waktu 10 menit sebelum akhirnya mencapai bagian terdalam dari batu. Pada saat itu, fluktuasi aneh mulai menyebar. Ketika fluktuasi ini muncul, Lindong terkejut mengetahui bahwa fluktuasi dalam kedalaman batu Daselite sebenarnya mulai bergetar. Roar! Sementara Lindong masih ciak, gelombang kekuatan Daselite yang sangat ganas mengalir keluar dari batu Daselite yang mirip dengan semburan air banjir. Dengan kecepatan yang menakutkan, mereka bergegas ke kedalaman tubuh Lindong sebelum menuangkan ke dalam dantiannya. Cih, karena kedatangan jumlah kekuatan Daselite yang tampaknya gila, kabut abu-abu dalam dantian mulai mengembun. Dengan gemetar tiba-tiba, akhirnya terkondensasi menjadi manik-manik berwarna kelabu berukuran kepalan tangan. Pada saat ini, Lindong akhirnya memadatkan benih Daselite. Mengaum, sebuah fluktuasi energi tanpa batas menyapu tubuh Lindong saat benih Daselite terbentuk. Terkandung dalam fluktuasi ini kekuatan Daselite yang sangat kaya dan tangguh. Apakah ini kekuatan terpencil? Fluktuasi yang kuat dan akrab ini segera terdeteksi oleh semua murid di sekitarnya. Setelah merasakannya, masing-masing dari mereka terkejut. Untuk dapat memancarkan kekuatan Daselite, seseorang harus terlebih dahulu berhasil dalam kondensasi benih Daselite. Dan untuk dapat menyingkat benih Daselite, seseorang harus menguasai seni Daselite sampai tingkat ketiga. Bagi sebagian besar murid untuk mencapai tingkat itu, akan membutuhkan kerja keras berbulan-bulan. Bahkan para murid langsung senior seperti Jing Hao telah mengambil 1 bulan penuh untuk mengembun benih Daselite. Namun, di bawah hidung mereka, Lindong menggunakan kurang dari setengah jam untuk mengembun benih Daselite. Apakah orang itu bahkan manusia? Tanya beberapa murid ketika mereka saling memandang dengan perasaan kecewa ketika perasaan tidak berdaya menyapu hati mereka. Kemajuan pelatihan Lindong membuat orang tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bersaing dengannya. Orang ini terlalu sakit. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah pria buta pada saat ini. Dia tidak terkejut dengan tingkat yang luar biasa bahwa Lindong berhasil mengembun benih Daselite-nya. Apa yang membuatnya benar-benar terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berhasil menahan kekuatan menjijikan dari batu kesunyian. Orang tua buta itu jelas sangat sadar akan kekuatan batu kesunyian. Meskipun pada awalnya batu Daselite hanya memukul mundur Lindong dengan insting, kekuatannya adalah sesuatu yang murid seperti Lindong benar-benar tidak dapat bersaing dengan. Namun, sekarang, Lindong benar-benar berhasil menahan tolakan dari batu Daselite. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyerap kekuatan Daselite dalam jumlah yang sangat besar dan memadatkan benih Daselite. Dia bahkan bisa menahan penolakan dari batu kesunyian, kata pria tua yang buta itu sebelum tertawa kecil. Murid yang bernama Lindong ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan banyak orang di sekitar, Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini,
Cahaya abu-abu menyapu dari dalam matanya, yang membuatnya terlihat agak aneh. Pada titik ini, jari Lindong tidak lagi berada di batu kesunyian. Dia menatap batu kesunyian, sebelum ikal tipis ke atas tanpa sadar muncul di bibirnya. Jadi bagaimana jika itu adalah harta Yuan murni? Pada akhirnya, itu masih ditaklukkan olehnya. Cahaya putih sedang sebelumnya jelas terpancar oleh jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Itu adalah kunci yang sangat rendah dan hampir tidak bergerak. Namun, setiap kali melakukannya, ia mampu mencapai hasil yang cukup baik. Lindong memeriksa benih daselite seukuran kepalan tangan yang melayang di tengah dantiannya untuk sementara waktu. Di dalam benih daselite itu, dia bisa merasakan energi misterius. Itu cukup kuat dan itu seharusnya disebut kekuatan terpencil. Kita harus berlatih seni daselite sampai tingkat ketiga untuk menyingkat benih daselite. Sepertinya seni daselite saya telah mencapai tingkat ketiga. Lindong berpikir pada dirinya sendiri sambil menggosok dagunya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini. Meskipun harus dikatakan bahwa dia mengandalkan simbol leluhur yang memangsa dan jimat batu misterius, ini jelas bukan masalah utama bagi Lindong yang pragmatis. Lindong jelas menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk belajar seni kesunyian karena ia memiliki simbol leluhur yang memuaskan. Menurut perhitungannya, jika dia akan menutup diri dan berlatih di depan batu daselite selama sebulan penuh, tidak akan sulit baginya untuk mencapai tingkat ketujuh seni daselite. Selain itu, sekarang satu-satunya murid yang bisa mencapai tahap itu adalah Jing Hao dan 3 murid langsung senior lainnya. Tentu saja, Lindong tidak tahu bahwa ketika murid biasa mencapai tingkat ketiga seni daselite, benih daselite yang mereka kondensasi hanya seukuran biji persik. Namun, kualitas kekuatan daselite dalam benih daselite mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan daselite yang diproduksi oleh benih daselite. Namun, saat ini, Lindong tidak repot-repot berlatih seni kesunyian. Dia tahu bahwa penampilan sebelumnya cukup menarik. Jika dia bertindak lebih kejam, dia takut itu akan mempengaruhi moral para murid lainnya. Oleh karena itu, ketika benih disolatenya terkondensasi dan terbentuk, Lindong menarik tangannya dan mundur keluar platform di bawah banyak tatapan orang-orang di sekitarnya. Pada platform, tatapan itu masih mengikuti Lindong saat dia mundur, menyebabkan suasana di sekitarnya berubah sedikit aneh. Ini menyebabkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah menatap Lindong sebentar, para murid itu akhirnya kembali ke kenyataan. Mereka menghela nafas lembut sebelum akhirnya menarik pandangan mereka dan melanjutkan pelatihan mereka. Baru setelah melihat tatapan-tatapan itu akhirnya berbalik, Lindong menghela nafas lega. Saat dia mundur dari peron, dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya dan buru-buru berbalik. Setelah berbalik, dia melihat orang tua buta yang sebelumnya berdiri di pintu masuk piramida batu, sekarang berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap Lindong sebelum samar-samar menyapu tubuhnya. Saat dia melakukan itu, Lindong merasakan fluktuasi samar melewati dengan lembut dan cepat memindai seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya segera menjadi dingin. Jika orang itu Xiaotong tahu bahwa catatannya diatasi oleh anggota generasi selanjutnya, ekspresinya pasti akan sangat bagus, kata orang tua yang buta itu. Suaranya sangat serak, namun ia memiliki kekuatan misterius yang bisa menyentuh hati dan jiwa seseorang. Lindong tidak berani mengabaikan tua buta misterius ini di depannya. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi kekuatan Yuan dari orang tua yang buta itu, dia memiliki intuisi bahwa orang tua yang buta ini kemungkinan lebih kuat daripada dua Master Ola. Layak dari sekte Dao, berpikir tentang ini, Lindong tidak bisa menahan tetapi diam-diam menyuarakan kekagumannya. Ini adalah kartu as tersembunyi dari sekte super. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada beberapa individu menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan pikiran, ia dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua yang buta itu dan berkata, "Junior ini menggunakan beberapa metode yang tidak ortodoks dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Xiaotong. Di dunia ini, hasilnya adalah yang terpenting." Orang itu
Shotong juga diberkati sama seperti Anda, ucap lelaki tua buta itu dengan santai sebelum tersenyum. Lindong dengan santai menggaruk kepalanya. Sepertinya senior Shotong adalah seorang jenius langka yang diberkati. Anda belum menemukan seni bela diri, kan? Kata orang tua yang buta ketika dia menatap Lindong dengan mata abu-abu tanpa pupilnya. Lindong dengan canggung mengangguk. Ada banyak tablet batu seni bela diri di sini. Namun, dia belum menemukan sesuatu yang menggelitik minatnya. Sepertinya kamu cukup ambisius. Jika Anda begitu percaya diri, ikuti saya dan saya akan membawa Anda ke tempat di mana Shotong pergi sebelumnya, kata pria tua yang buta itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan menuju ke aula yang paling dalam. Perilakunya tampak seolah-olah dia tidak peduli apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak. Lindong merasa sedikit tak berdaya setelah melihat betapa riangnya orang tua buta itu. Namun, pernyataan terakhirnya menghasilkan sedikit minat dalam dirinya. Meskipun dia baru saja memasuki aula Desolate untuk sementara waktu, dia telah mendengar tentang senior-senior Shotong beberapa kali. Oleh karena itu, ia terutama tertarik pada orang ini, yang memiliki tempat yang sangat tinggi di hati dan pikiran para murid sekte Dao. Mengambil langkah ke depan, Lindong mengikuti di belakang pria tua buta itu. Langkah berjalan si lelaki tua buta itu konsisten tanpa ada rasa cemas atau kelambatan. Langkah kakinya yang kecil mirip dengan seorang lelaki tua yang sakit-sakitan yang harus bergerak lambat karena kurangnya kekuatan. Lindong dengan tenang mengikutinya dan dia tidak kehilangan ketenangannya karena kecepatan lambat dan tersandung orang tua itu. Sebaliknya, matanya melihat hidungnya, sementara hidungnya menghadap ke jantungnya dan dia tetap tenang sepanjang perjalanan. Di bawah langkah berjalan lambat ini, Lindong berjalan sekitar 1 jam di aula seni bela diri ini sebelum menemukan bahwa pria tua di depan tiba-tiba berhenti. Ketika orang tua itu berhenti, Lindong langsung mengangkat matanya. Segera, dia melihat bahwa di depannya ada selaput cahaya berbentuk mangkuk. Di dalamnya, ada 4 tablet batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang. Lelaki tua yang buta itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang kurus dan keriput. Saat dia dengan lembut mengusap ke bawah, sinar cahaya keluar dari jarinya. Setelah itu, Lindong melihat bahwa sinar cahaya telah langsung merobek sel cahaya dan dengan paksa merobek celah kecil. Apakah itu? Energi mental. Lindong menyipitkan matanya dan menatap tajam ujung jari pria tua itu. Pada saat itu ketika itu berkilau, dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang akrab, yaitu energi mental. Namun, fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh orang tua itu berkali-kali lebih kuat daripada yang dipancarkan olehnya. Jika energi mental Lindong setara dengan mata air kecil, orang tua itu mungkin setara dengan lautan. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka berdua. Fokus utamanya adalah pada energi mental. Melihat tindakan pria tua itu, hati Lindong bergetar. Namun, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan Yuan dari tubuh orang tua itu. Sepertinya orang tua buta ini, terutama mengolah energi mentalnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan energi mental yang sangat kuat. Orang tua buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lindong dan mulai membuka lubang. Dia dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah di dalam, sementara Lindong dengan cepat mengikutinya di belakang. Setelah memasuki selaput cahaya, sinar cahaya redup seketika. Tekanan misterius mulai memancar dari depan, menyebabkan hati Lindong menjadi dingin. Melihat tekanan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di tempat itu, berdiri 4 buah batu berwarna hitam. Selanjutnya, tekanan datang dari tablet batu itu. Tablet batu berwarna hitam diam-diam berdiri di dalam cahaya dan itu tampak seperti binatang purba yang menakutkan. Gelombang aura jahat yang mengejutkan dipancarkan dengan samar-samar sebelum itu beriak di udara dan menyebabkan seseorang merasa tertekan. 4 tablet batu ini sangat tinggi dan besar, dan mereka bahkan lebih besar dari tablet batu lain yang dilihat Lindong di balai seni bela diri sebelumnya. Selain itu, fluktuasi yang dimiliki tablet batu adalah sesuatu yang tidak dimiliki tablet batu itu. Masing-masing dari 4 buah batu ini berisi seni bela diri yang sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu,
mereka dapat dianggap sebagai seni bela diri yang terkuat selain dari kitab suci yang sunyi. Orang tua buta itu meletakkan tangannya di belakang punggung. Matanya yang putih keabu-abuan memandang ke arah 4 buah batu ketika dia berbicara dengan lemah. Murid biasa tidak akan bisa mempelajari 4 seni bela diri ini. Saat ini, hanya 4 murid langsung senior di Aula Daslek yang belajar seni bela diri pada tablet batu pertama. Adapun 3 yang tersisa, belum ada yang berhasil menguasainya. Wajah Lindong berubah sedikit. Aula Daslek dipenuhi dengan para jenius berbakat. Tidak terduga bahwa hanya 4 orang yang mempelajari salah satu dari 4 seni bela diri ini. Apakah ada peringkat di antara keempat seni bela diri ini? Tiba-tiba Lindong bertanya. Jika seseorang harus benar-benar membuat peringkat mereka, seni bela diri pada tablet batu pertama memang sedikit lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua sedikit lebih rumit. Adapun yang ketiga dan keempat tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka yang terkuat. Saat itu, Yotong menguasai seni bela diri pada tablet batu ketiga. Adapun yang keempat, dia tidak berhasil menguasainya. Saat pertama kali dia di sini, pria tua yang buta itu perlahan berkata, "Oh," Lindong sedikit tergerak. Seni bela diri pada tablet batu keempat sebenarnya ini sangat sulit. Bahkan senior Yotong gagal menguasainya, itu bukan karena bakatnya kurang. Sebaliknya, seni bela diri pada tablet batu keempat memiliki beberapa persyaratan khusus. Pria tua yang buta itu berhenti ketika dia berbicara sampai titik ini. Saat ia melirik Lindong sebentar, ia akhirnya melanjutkan, seni bela diri ini membutuhkan seseorang yang pandai kekuatan Yuan dan energi mental. Hati Lindong tiba-tiba melompat. Apakah ini ditujukan padanya? Kamu bisa mengamati terlebih dahulu sebelum memutuskan pada seni bela diri tablet batu yang ingin kamu pelajari. Pria tua buta itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dimengerti. Lindong buru-buru menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia dengan cepat melangkah maju. Matanya menyapu tablet batu pertama. Tubuh tablet batu itu hitam seperti sepotong logam. 4 kata kuno yang tampaknya diukir oleh mimpi muncul di tablet dengan cara yang mencolok. Bintang besar tinju megah. Mata Lindong menatap kata-kata kuno itu. Dia bisa merasakan sensasi liar yang hebat dan kekerasan menerkam dari kata-kata itu. Kemungkinan seni bela diri ini paling cocok untuk praktisi petarung langsung jarak pendek. Apakah ini seni bela diri yang dipelajari Jing Hao dan yang lainnya? Mata Lindong sedikit berkedip. Dia merenung sejenak sebelum mengambil langkah lain dan berjalan menuju tablet batu kedua. Tablet batu kedua memiliki pedang hitam panjang yang diukir di atasnya. Kabut hitam masih melekat di pedang panjang. Ada aura gelap dan dingin merembes darinya dan bahkan Lindong merasa kulitnya berubah dingin. Pedang rosi gelap besar 4 kata sederhana ini diserap dengan aura dingin. Seni bela diri ini berbeda dari bintang agung tinju megah yang mengandalkan kekuatan dan kekerasan. Namun, perasaan gelap dan dingin itu terasa seperti memiliki belatung di tulang seseorang, menyebabkan seseorang tidak dapat menghindarinya. Lindong berdiri di depan tablet batu ini dan merenung sejenak. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Seni bela diri ini terlalu gelap dan dingin dan itu tidak cocok untuknya. Segera, dia berhenti ragu-ragu, berbalik dan berjalan menuju tablet batu ketiga. Tablet batu ketiga tampak jauh lebih biasa daripada 2 yang pertama. Warnanya juga gelap keabu-abuan. Ada sosok manusia yang duduk di tablet. Namun, tubuh orang itu tampak keriput dan kering. Sepintas, tampak seolah-olah itu adalah tanah keriput. Namun, samar-samar mungkin untuk merasakan energi mengejutkan yang dipancarkan dari dalam bangkainya. Mata Lindong menatap sosok manusia. Setelah itu, matanya sedikit terangkat. Dia melihat 3 kata kuno pada gambar sosok manusia. Tubuh besar sunyi nama itu biasa tanpa aspek mewah untuk itu. Namun, ia memiliki aura yang megah. Ini adalah seni bela diri yang dipilih senior Yotong ya. Lindong mengerutkan mulutnya sementara alisnya juga sedikit mengernyit. Tubuh agung Daslek harus menjadi seni bela diri yang memperkuat tubuh seseorang. Untuk Lindong, ada konflik yang jelas karena dia sudah dibudidayakan di kemampuan naga yang terwujud dari surga hijau. Saat ini,
Dia sudah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mempelajari keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Jika dia mengalihkan perhatian dan mempraktikkan seni bela diri campreng tubuh lain, dia mungkin malah gagal pada keduanya. Berdasarkan apa yang dikatakan orang tua buta itu, Lindong tahu bahwa tubuh Agung Daselet adalah salah satu yang terbaik di antara 4 seni bela diri. Hanya seni bela diri keempat yang Lindong belum lihat bisa dibandingkan dengan itu. Dari ini, orang bisa tahu seberapa kuat seni bela diri ini. Namun, Lindong sudah memiliki kemampuan naga yang terwujud dari surga hijau. Lindong ragu-ragu di depan tablet batu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berbalik. Tubuh Agung Daselet mungkin kuat, tetapi jika diberi pilihan, Lindong akan memilih kemampuan naga yang terwujud dari surga hijau yang lebih dikenalnya dari jarak yang cukup dekat. Wajah keriput lelaki tua buta itu berkedut ketika dia melihat pemandangan ini. Segera, mata putih keabu-abuannya menatap dengan penuh perhatian pada langkah Lindong. Kegagalan. Kaki Lindong berhenti di depan tablet batu terakhir. Dia menghirup udara dalam sebelum mengangkat kepalanya dan melihat tablet batu di depannya. Tidak ada kata-kata di tablet batu. Namun, ada mata hitam besar di permukaan tablet hitam gelap itu. Lindong kaget ketika melihat mata berwarna hitam itu. Pada saat ini, yang terakhir juga tampak menatapnya. Sensasi ini menyebabkan semua rambut di tubuh Lindong berdiri tanpa sadar. Seni bela diri ini sedikit menyeramkan. Meskipun Lindong merasa merinding, dia masih dengan paksa menatap kembali ke mata berwarna hitam itu. Suasana mereda seketika. Setelah pertemuan ini berlangsung selama beberapa menit, Lindong tiba-tiba menemukan bahwa mata hitam pada tablet batu benar-benar berkedip. Penemuan ini secara langsung menyebabkan kulit di wajah Lindong menjadi mati rasa. Namun, sebelum dia bisa melakukan apa saja, cahaya hitam sedikit keluar dari mata hitam itu. Cahaya memasuki mata terbuka Lindong. Tindakan tiba-tiba ini mengejutkan Lindong. Segera, kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai berputar sebagai tindakan refleks. Namun, ia segera menemukan bahwa cahaya hitam itu tidak membahayakannya. Sebaliknya, beberapa informasi mengalir di benaknya. Ada binatang buas yang unik di zaman kuno yang disebut Huang dan itu memiliki satu mata. Setiap kali ia membuka matanya, segala sesuatu dalam ribuan kilometer akan berubah menjadi sampah. Seiring waktu berlalu, itu akan menggerogoti vitalitas seseorang. Gelombang demi gelombang informasi kuno dengan cepat melintas di benak Lindong. Ini juga memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seni bela diri ini. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, seni bela diri pada tablet batu ini disebut mata iblis Daselet. Seni bela diri ini tampaknya berasal dari binatang kuno unik yang disebut Huang. Meskipun Lindong tidak menyadari jika penguasaan lengkap seni bela diri ini akan memungkinkannya untuk mencapai tahap menakutkan mengubah segalanya dalam ribuan kilometer menjadi gurun, masih mungkin untuk melihat seberapa kuat seni bela diri ini. Pesan-pesan sebelumnya tidak mengandung informasi mengenai metode budidaya. Jelas, seni bela diri ini sangat menuntut praktisi. Langkah Lindong berhenti di depan tablet batu. Dia mengangkat matanya dan menatap tajam pada mata berwarna hitam di depannya. Matanya berkedip. Jelas, ada pergumulan besar di hatinya. Mata iblis Daselet cukup menyeramkan dan bahkan Lindong tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil menguasainya. Jika dia tidak dapat mempelajarinya, dia akan membuang banyak waktu untuk apa-apa. Orang tua yang buta tetap diam saat melihat Lindong yang telah terdiam. Dia tidak tahu seni bela diri mana yang akan dipilih Lindong. Suasana tenang dan tegang ini berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, pria tua yang buta melihat Lindong mengambil langkah mundur. Dia sudah menyerah ya. Mata putih keabu-abuan lelaki tua buta itu sedikit menurun ketika melihat ini. Dia merasa sedikit kecewa karena alasan yang tidak diketahui. Tangannya yang keriput dengan lembut menggosok matanya. Suara tiba-tiba seseorang yang duduk terdengar ketika pria tua yang buta itu merasa sedikit kecewa. Dia mengangkat matanya. Setelah itu, dia terkejut melihat bahwa Lindong sudah duduk di depan tablet batu. Tetua, aku akan memilih seni bela diri ini. Suara Lindong juga dikirim pada saat ini. Itu mendarat ke telinga orang
orang tua buta itu. Orang tua buta itu terdiam sesaat setelah mendengar ini. Tiba-tiba, suaranya menjadi serak ketika dia berkata, ada risiko dalam mempelajari seni bela diri ini. Jika ada yang salah, matamu mungkin berakhir seperti milikku. Hati Lindong sedikit terguncang berdasarkan apa yang dia katakan. Sepertinya orang tua buta ini juga telah mempraktikkan mata iblis Daslake sebelumnya. Namun, sepertinya dia gagal. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Seseorang harus membayar harga untuk hadiah apapun. Konsep ini adalah sesuatu yang dia pahami sejak awal. Setelah kata-katanya terdengar, mata Lindong perlahan tertutup di depan ekspresi rumit pria tua yang buta itu. Lindong duduk diam-diam di depan tablet batu hitam. Dia menutup matanya dengan erat sementara fluktuasi kekuatan Yuan di seluruh tubuhnya secara bertahap ditekan pada saat ini. Pada jarak pendek di belakangnya, lelaki tua buta itu diam-diam mengamati pemandangan ini. Ekspresi rumit di wajahnya yang keriput secara bertahap ditarik. Dia memang pernah mempraktikkan mata iblis Daslake ini sebelumnya. Namun, ia akhirnya gagal karena kecelakaan, mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Harganya benar-benar sangat berat. Fakta bahwa Lindong akhirnya memilih seni bela diri yang berisiko ini juga melebihi harapannya. Saat itu, sesama Shotong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyerah pada mata iblis kesedihan dan akhirnya mempraktikkan tubuh Daslake besar sebagai gantinya. Meskipun kedua seni bela diri ini sebanding, lelaki tua buta itu tahu bahwa ada perbedaan mendasar antara keduanya. Tubuh agung Daslake dapat memperkuat tubuh fisik seseorang dan meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan seseorang. Namun, mata iblis Daslake adalah langkah yang murni agresif. Jika seseorang mendiskusikan kerusakan yang bisa mereka sebabkan, yang terakhir jelas lebih unggul dari yang sebelumnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Shotong kurang. Sebaliknya, itu tidak cocok baginya untuk belajar mata iblis Daslake. Selain itu, mengingat karakter Shotong, itu tidak mengherankan bahwa ia memilih tubuh agung Daslake sebagai gantinya. Apakah kamu bisa berhasil mempelajarinya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Tenang, olah Daslake kami jarang memiliki orang muda yang dapat dibandingkan dengan orang itu sejak saat itu. Orang tua ini tidak akan berdiri dan membiarkan Anda mengalami nasib yang sama seperti saya. Orang tua yang buta menatap punggung Lindong. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan bergumam pelan. Dia sadar bahwa Chen Zhan dan Wu Dou memiliki harapan tinggi untuk Lindong. Jika yang terakhir menjadi buta seperti dia di ala seni bela diri, kemungkinan kedua orang tua itu akan marah luar biasa. Orang tua buta itu duduk setelah suaranya terdengar. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Lindong tidak bergerak, pada saat ini, ada gelombang energi mental yang dipancarkan dari istana Niwannya. Akhirnya, benda itu bertahan di atas mata tablet batu yang berwarna hitam. Simbol surga 4 segel utama. Orang tua buta itu hanya meneliti dengan santai sebelum dia segera bisa mendeteksi tingkat budidaya energi mental Lindong. Seketika, dia dengan lembut mengangguk. Jika kekuatan Yuan dan energi mental Lindong dipertimbangkan secara terpisah, ia mungkin tidak dianggap terlalu menonjol di antara anggota generasinya. Namun, mengingat keduanya bersama-sama, dia dianggap sangat layak. Orang tua yang buta itu perlahan-lahan menjadi tenang. Semuanya menjadi sunyi dalam adegan ringan ini. Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar sedikit pada saat ini. Energi mental yang luar biasa luas dan perkasa tiba-tiba keluar dari dalam istana Niwannya. Akhirnya, ia menembak ke mata berwarna hitam di tablet batu. Cih, pikiran Lindong tiba-tiba menjadi linglung tepat ketika energi mentalnya menembak ke mata hitam itu. Segera, dia menyadari bahwa sekelilingnya mulai berubah. Pada saat dia benar-benar menenangkan pikirannya, dia menemukan bahwa dia telah mendarat di tanah tandus yang besar. Tanah itu benar-benar datar. Sepintas lalu,
tampak bahwa dataran terbentang ke cakrawala. Di sana, langit dan tanah membentuk satu garis, muncul seolah-olah mereka terhubung bersama. Aura sepi yang disertai dengan perubahan zaman kuno, diseduh dan bangkit di tempat ini. Tampaknya ini adalah tanah kuno. Lindong berdiri di tanah dan memandang langit dan tanah. Dia tanpa sadar merasakan keberadaannya yang tidak penting. Sensasi tak berdaya naik dari dalam jiwanya dan menyebar di seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Hai! Lindong menghirup udara dalam sebelum matanya tiba-tiba berubah tajam. Tombak lurusnya seperti tubuh dengan kuat menekan sensasi tak berdaya ini. Dia sadar bahwa tempat ini kemungkinan adalah ranah mental dalam tablet batu. Perkelahian di tempat ini mungkin tidak menyebabkan darah segar menyembur seperti pada kenyataannya, tapi itu berbahaya dan ganas juga. Jika seseorang akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan energi mental, itu mungkin meninggalkan sekuel yang akan memiliki dampak serius bagi kemajuan pelatihannya di masa depan. Menekan sensasi kecil dan tak berdaya di dalam hatinya, Lindong mengambil langkah maju. Ketika kakinya mendarat di tanah lunak, sensasi tak berujung muncul untuk meresap dari bawah kakinya dan menyebar ke tubuhnya. Ledakan! Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Banyak riak yang terlihat dengan mata telanjang tersebar di tanah tanpa batas ini. Dengan cepat menyebar terpisah seperti denyut nadi. Mata Lindong diam-diam mengamati adegan ini. Di bawah pengamatannya yang tenang, tanah yang jauh tiba-tiba mulai bergetar sebelum retak, membentuk garis retak besar. Garis retak menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, panjangnya sudah mencapai puluhan ribu kaki. Sikap itu tampak seolah-olah itu adalah jurang tak berujung. Yao, setelah jurang yang dalam terbentuk, suara rengekan keras yang sangat aneh tiba-tiba bergema di seluruh negeri. Riak tak terlihat menyapu langit dan secara langsung menggerakkan badai mengerikan. Mata Lindong sedikit fokus saat ia mengamati jurang yang dalam yang telah terbelah dan terbentuk. Tempat itu dari mana suara itu berasal dan dia samar-samar bisa melihat bayangan besar bergerak dalam kegelapan. Mata Lindong menatap tajam ke jurang yang dalam sebelum matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Duar, debu mengerikan menyembur keluar dari jurang yang dalam. Sementara mata Lindong menyusut dengan erat. Setelah itu, bayangan hitam yang tak terlukiskan tiba-tiba terbang keluar dari jurang yang dalam seperti seekor naga bumi. Bayangan besarnya menutupi matahari. Lindong menatap binatang buas besar yang terbang keluar dari jurang yang dalam. Segera, dia menghirup udara dengan lembut. Tubuh binatang besar itu seperti ular, namun ukurannya 10.000 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Sementara itu, aura iblis sedingin es menyapu seperti badai di kepala binatang raksasa itu. Tempat yang paling menarik perhatian bukanlah mulutnya yang besar yang dipenuhi dengan gigi tajam. Sebaliknya, itu adalah mata hitam besar di dahinya. Mata besar itu saat ini tertutup. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rambut di seluruh tubuh Lindong berdiri ketika dia melihat mata itu. Apakah itu Huang? Suara Lindong keras. Jika dia benar, binatang buas besar yang menutupi matahari ini seharusnya disebut Huang. Dinilai oleh aura yang menakutkan, Lindong tidak ragu bahwa binatang yang tidak biasa ini memiliki kemampuan yang menakutkan untuk mengubah puluhan ribu kilometer radius tanah menjadi tanah tandus. Huang terbang ke langit. Tubuhnya yang besar berkelok-kelok di langit. Akhirnya, perlahan-lahan menurunkan kepalanya yang besar dan menatap Lindong yang tampak sekecil semut di tanah di bawahnya. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius ketika Huang mengalihkan perhatiannya. Dia bisa merasakan bahwa tanah tempat dia sebenarnya mulai layu dengan cepat. Kekuatan kesunyian yang menakutkan. Meskipun Lindong jelas menyadari bahwa ini adalah dunia mental dan semua yang dia saksikan bukanlah kenyataan, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Tanah tempat Lindong berdiri dengan cepat layu. Warna sepi menyebar terpisah pada tingkat yang menyilaukan. Namun, Lindong tetap tenang. Dia menghirup udara dengan keras sebelum dia menatap langsung ke
makhluk besar di langit itu. Jika pikirannya menunjukkan tanda-tanda mundur pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran logam ini. Cih, namun yang langsung menatap Lindong jelas menyebabkan Huang menjadi sedikit tidak sabar. Setelah itu, mata sang pembentuk menyusut ketika dia menyadari bahwa mata besar yang Huang tutup rapat sebenarnya perlahan-lahan terbuka. Berdengung, saat mata besar Huang perlahan terbuka, Lindong segera bisa merasakan energi dari seluruh tempat menjadi liar dan kejam. Bahkan kekuatan Yuan alami melarikan diri dari daerah berbahaya ini. Mata besar itu perlahan terbuka. Ada warna keabu-abuan gelap yang tak berujung di mata dan seolah-olah cahaya tidak bisa menembus melalui seluruh tubuh Lindong yang bermandikan keringat dingin ketika dia melihat mata besar ini terbuka. Dia langsung merasakan kulit di kepalanya mati rasa. Sui, mata besar itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Seketika, 1000 kaki cahaya abu-abu besar meletus dari dalam mata besar itu. Sinar kelabu melintas sebelum seluruh tanah langsung layu. Warna hijau yang semula subur benar-benar menghilang. Sebaliknya, mengambil tempatnya adalah pemandangan yang sunyi tanpa kehidupan. Semuanya dalam ribuan kilometer telah berubah menjadi tanah tandus. Namun, pikiran Lindong tidak memperhatikan lingkungannya yang sunyi saat ini. Dia bisa melihat bahwa sinar keabu-abuan yang sangat besar itu menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Cahaya keabu-abuan itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu melintas melewati langit. Ukurannya juga cepat menyusut ketika mendekati Lindong. Pada saat mencapai kepala Lindong, itu hanya sekecil ibu jari. Cih, cahaya keabu-abuan itu tampaknya mengandung energi yang sangat menakutkan. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindarinya. Ini karena dia sadar bahwa ini adalah jalan yang harus dia lewati. Ayo, izinkan saya untuk menyaksikan betapa menakutkan mata iblis Dasleit itu. Lindong perlahan merentangkan tangannya. Ada ketajaman dan keras kepala melintas di dalam matanya. Setelah itu, cahaya keabu-abuan menyinari dahinya dengan cara yang biasa-biasa saja. Sakit kepala yang mengejutkan menyebar di benaknya secara instan. Mata Lindong juga mulai dengan cepat berubah menjadi gelap. Muncul seolah-olah cahaya telah menghilang. Sebuah adegan tipis samar menutupi tempat itu, yang meliputi 4 buah batu besar di dalamnya. Suasana hening yang mematikan mengalir dalam film cahaya, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernafas. Namun, pada saat ini, ada 2 orang di dalam film ringan. Yang satu berlatih sementara yang lain adalah seorang lelaki tua yang buta, yang sudah terbiasa dengannya. Oleh karena itu, suasana yang menekan di tempat ini tidak menyebabkan mereka berdua merasa tidak nyaman. Pria tua yang buta itu memeluk sapu yang agak tua dan rusak. Matanya yang putih keabu-abuan yang tanpa murid sedikit diturunkan. Bahkan napasnya menjadi lemah dan tidak terdengar pada saat ini. Sepintas lalu, ia tampak tidak berbeda dari seorang lelaki tua yang sakit yang hampir mati. Cih, setelah keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari, Lindong, yang duduk di depan sebuah tablet batu tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Sebenarnya ada cahaya lemah yang tersebar dari permukaan tablet batu hitam. Saat cahaya tersebar dari loh batu, lelaki tua buta, yang matanya lebih rendah, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya bergerak sebelum dia anehnya muncul di depan Lindong, meskipun dia hampir tidak bergerak. Setelah itu, ekspresinya berubah sedikit serius saat dia menatap wajah Lindong. Pada saat ini, ada warna abu-abu gelap-gelap berlama-lama di wajah muda Lindong. Selain itu, warna keabu-abuan ini berkumpul menuju tempat di antara alis Lindong. Sebuah garis keabu-abuan yang sangat sedikit benar-benar muncul di dahi Lindong. Garis keabu-abuan itu memiliki bentuk yang tidak jelas, tampaknya terhubung ke kulit Lindong, muncul seperti cacing ketika bergoyang. Dia sudah bertemu Huang. Ya, mata orang tua buta itu difokuskan intens pada wajah Lindong. Wajah Manula menegang sementara jari-jarinya yang keriput tidak bisa membantu tetapi saling bergesekan. Jelas, ada riak besar pada emosinya yang tua dan tenang. Di bawah pengamatan pria tua buta itu, aura keabu-abuan di wajah Lindong menjadi
semakin padat. Dua jejak darah tiba-tiba mengalir dari sudut mata Lindong ketika aura keabu-abuan menjadi padat. Mereka seperti dua air mata darah dan mereka tampak sangat mengejutkan. Reta, meskipun orang tua buta itu kehilangan pandangan, dia masih bisa dengan jelas mengamati adegan ini. Ekspresinya langsung berubah drastis sebelum sapu di tangannya langsung dihancurkan menjadi bubuk. Setelah pernah berlatih mata iblis Dazzled, dia jelas menyadari bahwa berlatih seni bela diri ini memiliki beberapa risiko. Sangat mudah bagi energi aneh itu meresap ke mata seseorang. Selain itu, jika mata seseorang terkikis oleh energi itu, seseorang akan menjadi seperti dia. Wajah orang tua buta itu sangat tegang. Tangannya yang keriput terus mengencang dan rileks, seolah-olah dia ragu-ragu apakah dia harus menyeret Lindong keluar dari dunia mental pada saat ini. Cici, pada saat orang tua buta itu ragu-ragu, ki keabu-abuan yang tidak biasa di wajah Lindong juga menjadi semakin kaya. Sementara ki keabu-abuan berkumpul, garis abu-abu di antara alisnya juga menjadi sedikit lebih tebal. Pada saat yang sama, bagaimanapun, garis darah di sudut mata Lindong juga menjadi semakin melotot. Jelas, matanya sudah terkikis pada saat ini. Klak-klak, orang tua buta itu mengambil langkah kecil dan kacau bolak-balik di depan Lindong. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia dengan keras mengepalkan giginya. Dia berbalik dan tangannya yang keriput menusuk ke arah garis abu-abu antara alis Lindong seperti pedang tajam dengan kecepatan seperti kilat. Selama hal ini rusak, mungkin untuk membangunkan Lindong, orang tua buta itu sangat cepat dan sepertinya jarinya bisa menembus ruang. Hanya dalam sekejap, jari-jarinya sudah tiba di depan dahi Lindong. Namun, saat dia hendak menembus ke bawah, cahaya putih hangat tiba-tiba keluar dari antara alis Lindong dan bertabrakan dengan jarinya. Dentang, keduanya bertabrakan tetapi tidak ada riak energi meletus darinya. Cahaya putih itu hanya memblok jari pria tua buta itu untuk sesaat sebelum menghilang. Meskipun cahaya putih menghilang, jari orang tua buta itu juga berhenti. Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajahnya. Tidak perlu bagiku untuk campur tangan ya. Pria tua yang buta itu terdiam sesaat. Dia hanya bisa menghubungkan cahaya putih dengan sesuatu yang Lindong lepaskan secara tidak sadar. Jika itu masalahnya, sepertinya Lindong tidak mau menyerah pada belajar mata iblis Dazzled. Setelah menerima informasi ini dari Lindong, kerutan di wajah orang tua buta itu tampak lebih padat. Dia berdiri di tempat untuk sementara waktu sebelum menggelengkan kepalanya dengan agak tak berdaya. Dia tampaknya telah meremehkan kegigihan Lindong ketika datang untuk belajar seni bela diri. Namun, kadang-kadang, kegigihan mungkin atau mungkin bukan hal yang baik. Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar. Jika ada yang salah, saya akan menyeret Anda keluar. Sungguh orang yang tidak membiarkan orang lain memiliki pikiran yang damai. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia duduk di samping Lindong dan terus mengamatinya dengan hati-hati. Sambil terus mengamati, lelaki tua buta itu perlahan-lahan santai. Meskipun jejak darah di sudut mata Lindong terus mengalir, untungnya itu tidak menunjukkan tanda-tanda menguat. Yang disebut menunggu ini secara langsung berlangsung selama 5 hari. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan pelatihan selama 5 hari ini. Air mata darah yang mengalir keluar dari sudut matanya sudah mengeras menjadi 2 gumpalan darah, menyebabkannya terlihat sangat aneh. Selama periode waktu ini, ki keabu-abuan di wajah Lindong juga menjadi semakin padat dan tidak ada tanda-tanda itu melemah. Namun, ini juga menyebabkan orang tua buta yang mengamati Lindong merasa tidak pasti. Meskipun garis keabu-abuan antara alis Lindong terus mengumpulkan keabu-abuan ki, tidak ada sedikit pun aktivitas lebih lanjut yang dipancarkan. Berdasarkan pengalaman orang tua itu, garis keabu-abuan secara bertahap harus menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi mata jika Lindong yang berhasil. Namun, jika dia gagal, Lindong tidak akan setenang ini. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti dia agak bingung.
Dia tidak mengerti apa tingkat pelatihan Lindong saat ini. Cara ini yang tidak tampak seperti sukses atau gagal, benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Sudah 5 hari, waktu kurang lebih sudah habis. Sepertinya anak kecil ini perlu bertarung dengan bocah Jingha di kompetisi bulanan Ola Daslate hari ini. Ini hanyalah kompetisi antara anggota generasi muda. Pelatihan lebih penting, lupakan saja. Biarkan saja dia berlatih. Jika dia melewatkannya, maka jadilah itu. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dari perilakunya, jelas bahwa dia tidak ingin. Pelatihan Lindong terganggu karena pertandingan yang terakhir dengan Jing Hao. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan membangunkan Lindong. Was-was, namun, segala sesuatu di dunia ini selalu mengejutkan orang. Segera setelah gumaman lelaki tua buta itu terdengar, suara mendengung tiba-tiba dipancarkan dari tablet batu. Setelah itu, dia melihat mata hitam pada tablet batu tiba-tiba menembakkan cahaya abu-abu terang. Cahaya itu menembak ke tempat di antara alis Lindong dan bertepatan dengan garis abu-abu. Sinar cahaya menghubungkan tempat antara alis Lindong dan tablet batu. Kulit di tempat itu juga mulai bergoyang. Garis abu-abu itu menjadi semakin jelas dan sebenarnya samar-samar mulai menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Aura gelap, dingin dan jahat yang menyebabkan satu ketidaknyamanan besar samar-samar dipancarkan darinya. Apakah ini akan berubah menjadi mata? Tubuh lelaki tua buta itu segera diluruskan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia menatap alis Lindong dengan penuh perhatian. Namun, di bawah pengamatannya, garis abu-abu pada akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda membelah meskipun terus bergerak. Apa yang sedang terjadi? Pria tua yang buta itu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Sementara dia rajutan alisnya, lelaki tua buta itu tidak mengamati cahaya putih hangat di bawah cahaya keabu-abuan yang tidak bisa dideteksi. Cahaya yang terhubung ke alis Lindong secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, akhirnya terdengar suara Ci dan benar-benar menghilang. Tepat ketika cahaya menghilang, mata Lindong yang telah ditutup selama 5 hari, akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Matanya yang terbuka tampak sejernih dan setenang 5 hari yang lalu. Meskipun gumpalan darah di sudut matanya agak aneh untuk dilihat, Lindong saat ini tidak tampak berbeda dari 5 hari yang lalu. Orang tua buta itu sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi tenang Lindong ketika dia membuka matanya. Dia kehilangan kata-kata pada saat itu. Terima kasih, penatua telah melindungiku selama pelatihanku. Senyum cepat muncul di wajah Lindong. Dia berdiri, membungkuk kepada lelaki tua yang buta itu dan berkata, "Tidak apa, jika Anda telah menyelesaikan pelatihan, Anda harus pergi. Hari ini adalah kompetisi bulanan Ola Daslate." Pria tua yang buta itu perlahan berdiri, melambaikan tangannya dan berkata. Lindong mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Ketika dia baru saja akan keluar dari kejadian ringan, lelaki tua yang buta akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Meskipun aku tidak tahu apakah kamu telah berhasil mempelajarinya, kamu harus mencoba menggunakan mata iblis Daslate sesedikit mungkin. Mungkin di masa depan. Seni bela diri ini sedikit ortodoks dan itu akan melukai matamu jika kau menggunakannya terlalu sering." Langkah Lindong berhenti. Dia segera mengusap titik di antara alisnya dengan tangannya. Sudut bibirnya terangkat sedikit melengkung. Dia juga merasakan beberapa aspek yang lebih gelap dari mata iblis Daslate saat dia berlatih. Namun, kemungkinan hal ini tidak akan mampu menimbulkan banyak masalah dengan jimat batu misterius menekannya. Di dalam barisan pegunungan tempat Ola Daslate berada, ada puncak gunung yang sangat luas dan tinggi. Puncak gunung ini menembus awan yang berjatuhan dan berputar-putar di sekitarnya, memberikannya perasaan di luar dunia. Puncak gunung ini adalah lokasi dari aula utama Ola Daslate. Itu bisa dihitung sebagai kepala dari berbagai aula di Ola Daslate. Kompetisi bulanan juga diadakan di puncak gunung ini. Kompetisi bulanan adalah acara paling umum yang diadakan di Sekte Dao dan 4 aula. Tujuan dari acara adat ini adalah untuk mengamati kemajuan pelatihan para murid dan menggunakan acara ini untuk merangsang keinginan murid mereka untuk berlatih yang akan meningkatkan kekuatan keseluruhan aula.
Selanjutnya, dalam setiap kompetisi bulanan, akan ada beberapa murid cabang yang akan dipromosikan menjadi murid penuh karena kinerja bintang mereka. Oleh karena itu, meskipun kompetisi ini diadakan setiap bulan, hari ini masih merupakan hari yang paling meriah setiap bulan. Itu karena ini adalah satu-satunya hari di mana para murid cabang memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke aula utama. Dalam aula Daselit, jumlah murid cabang berkisar pada puluhan ribu. Adapun murid-murid yang lengkap, ada 3.000 dari mereka, dan ada 300 murid langsung. Ini bisa dikatakan sebagai barisan sangat besar. Dalam sehari, akan ada mayoritas besar dari mereka yang berkumpul di sini. Dengan demikian, keributan yang disebabkan oleh peristiwa semacam itu secara alami tidak akan sepele. Di tempat tertinggi di puncak gunung, berdiri aula kuno yang tenang dan besar yang menembus awan. Aura agung dilepaskan darinya. Sementara itu, warna kekuningannya adalah tanda yang ditinggalkan oleh waktu, menunjukkan bahwa ia telah bertahan dalam ujian waktu. Di depan aula besar ini adalah stadion hijau yang sangat luas, yang memunculkan perasaan stratifikasi dan keteraturan yang kuat. Pada saat ini, itu sudah penuh sesak dengan pegunungan orang. Meskipun stadion yang luas dipenuhi oleh banyak orang, tidak ada perkelahian tunggal. Lebih dari 10.000 murid duduk diam di stadion. Udara khusyuk yang memenuhi atmosfer bahkan menyebabkan fluktuasi pada kekuatan yin alami di sekitarnya. Di dekat pusat stadion adalah tempat para murid yang penuh duduk. Beberapa murid cabang sedang memandangi mereka. Penuh di mata mereka iri dan kagum. Tujuan dari kerja keras mereka adalah agar mimpi itu suatu hari menjadi murid penuh dari aula Daselit. Melihat lebih jauh ke tengah-tengah stadion, ada serangkaian platform tinggi didirikan. Duduk di atas mereka, beberapa ratus orang mengenakan pakaian kuning. Setiap orang dari mereka memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi kekuatan Yun yang menakutkan. Mereka adalah murid langsung, elit sejati dari aula Daselit. Jika tatapan para murid cabang dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman, tatapan yang diarahkan kepada para murid langsung juga dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka semua jelas menyadari bahwa menjadi murid langsung adalah tanda kekuatan dan kekuatan. Namun, apa yang menarik perhatian kebanyakan orang di stadion bukanlah murid langsung. Sebaliknya, itu adalah 4 platform lebar dan tinggi yang terletak di pusat stadion. Pada keempat platform itu, duduk 4 orang yang berbeda. Status dan posisi mereka lebih tinggi daripada murid manapun di aula Daselit. Status dan posisi mereka adalah sesuatu yang semua orang akan tahu, dan tidak ada yang meragukan kemampuan mereka. Itu karena mereka berempat adalah 4 murid langsung senior dari aula Daselit. Dengan kata lain, mereka adalah eksistensi yang paling menonjol di antara semua murid di aula Daselit. Di seberang stadion, ada meja batu dan deretan kursi batu. Duduk di sana adalah Chen Zhen, Hu Dao dan beberapa pelindung lainnya dari aula Daselit. Mereka saat ini mengamati pemandangan di depan mereka. Menurut informasi yang kami terima, ada ratusan murid cabang kali ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid penuh, mengumumkan Hu Dao ketika pandangannya menyapu seluruh stadion. Setelah mendengar pernyataan itu, Chen Zhen sedikit mengangguk. Angka ini jauh lebih baik daripada statistik beberapa bulan terakhir. Sepertinya orang-orang kecil di bagian bawah telah berlatih cukup keras selama beberapa bulan terakhir. Lin Dong masih belum muncul, tanya Chen Zhen tiba-tiba. Ya, jawab Hu Dao sambil terus berbicara sambil tersenyum. Dia seharusnya berada dalam fase kritis pelatihannya. Kakak senior Mo cukup tertarik padanya dan dia harus mengawasinya. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu, tunda pertandingan tantangan selama 1 bulan karena pelatihan lebih penting, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Dia tidak ingin Lin Dong muncul sekarang. Berdasarkan bakat Lin Dong, peluang kemenangannya bahkan melawan Jin Hao akan meningkat sedikit jika dia berlatih selama 1 bulan lagi. Berita sudah menyebar dan bahkan beberapa murid cabang telah mendengar tentang Lin Dong. Mereka semua ingin menyaksikan kejeniusan manusia super yang berani menantang salah satu dari 4 murid langsung senior setelah memasuki aula Daselit kurang dari sebulan, kata Wu Dao tanpa daa. Selanjutnya,
Berdasarkan karakter Lindong, aku takut dia tidak akan pernah mundur. Karakternya benar-benar mirip dengan kakak senior Shotong. Kalau tidak, dia tidak akan dibebankan ke gerbang Yuan sendirian. Setelah memikirkannya, saya percaya bahwa bahkan tuan leluhur sekte akan melindunginya jika dia tinggal di Dao sekte. Tapi, gerbang Yuan, benda terkutuk itu, melampiaskan Chen Zhen sebelum menghela nafas. Ketika dia menyebutkan kejadian ini, bahkan seseorang dengan statusnya tidak bisa tidak mengutuk. Wu Dao berbalik serius dan wajahnya berubah cukup suram. Orang bisa tahu betapa pahitnya dia tentang insiden Shotong dan gerbang Yuan. Sudah cukup? Jangan bicara tentang itu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah Chen Zhen melihat ekspresi di wajah Wu Dao, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika senior Shotong masih ada sekarang, berdasarkan hasil masa lalunya, ada kemungkinan besar ia bisa menyaingi para orang tua di sekte tersebut. Dengan menyesal, ketua sekte gerbang Yuan secara pribadi mengambil tindakan, dan mungkin dia mendeteksi ancaman bahwa Shotong akan menjadi di masa depan jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh. Sementara Chen Zhen dan Wu Dao bercakap-cakap, sedikit keributan muncul karena keterlambatan kompetisi bulanan. Di atas platform batu, Jin Ha dengan santai mengamati jumlah orang pegunungan di stadion. Segera, dia mengerutkan alisnya. Dikabarkan bahwa Lindong telah tenggelam di olah seni bela diri selama 5 hari. Apakah dia berencana menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari pertandingan hari ini? Haha, kakak senior Jin Hao. Sepertinya pertandingan tantangan hari ini mungkin gagal. Feng Yan menyeringai ketika melihat pemandangan ini. Dia meregangkan punggungnya dengan santai sebelum menggoda Jin Hao. Jika itu yang terjadi, pertunjukan arogansi sebelumnya benar-benar lelucon. Jawab Jin Hao dengan tenang dan santai. Lindong baru saja memasuki olah daselit kami. Bahkan jika Anda mengalahkannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang glamor. Lagi pula, dia adalah adik lelaki kita, kata Pang Tong sambil mengerutkan kening. Dia adalah orang dengan kualifikasi terbesar di antara 4 murid langsung senior. Aku tidak bermaksud membuat masalah untuknya. Namun, ada kalanya menghormati saudara senior tetap diperlukan, bukan? Jika ini tidak terjadi di masa depan, anggota olah daselit kami akan diejek oleh orang-orang dari olah lain karena tidak tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Jawab Jin Ha setelah mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa membiarkannya sedikit menderita untuk menahan watak sombongnya. Namun, Anda harus ingat bahwa paman senior Chen Zhen dan yang lainnya sangat menghargai Lindong, tambah Song Zhou sambil tersenyum. Saya akan melakukan kebijaksanaan, karena dia mampu menanggung pil perendaman kepala sungai begitu lama, bahkan aku harus menghormatinya untuk itu. Namun, dia masih dianggap sebagai murid baru dan dia perlu tahu aturannya. Karena kalian tidak mau mengambil tindakan, itu terserah saya, kata Jin Ha dengan santai. Song Zhou tersenyum sekali lagi dan hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Namun, keterlambatan yang tak terduga telah menambah sedikit antisipasi. Song Zhou penasaran ingin melihat pertunjukan luar biasa seperti apa yang saudara lelaki junior itu, yang bergegas dengan kekuatan tak tertahankan sejak masuk ke olah daselit, akan melawan salah satu dari 4 murid langsung senior. Jin Hao, apakah dia akan dipukuli sampai arwahnya yang sombong digantikan dengan keputusasaan? Atau akankah dia melakukan mukjizat lain sekali lagi? Ketika semua murid dengan tenang menunggu, waktu perlahan berlalu. Namun, keributan di stadion secara bertahap semakin intens seiring berjalannya waktu. Melihat ini, baik Chen Zhen dan Wu Dao mengerutkan kening. Namun, mereka tidak mencegah hal ini. Sebaliknya, mata mereka bergerak menuju puncak gunung di mana olah seni bela diri berada. Sudah waktunya, tapi mengapa rekan Lindong itu tidak muncul? Di sudut di dalam lokasi para murid langsung, Mo Ling dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Pandangan mereka terus-menerus memindai semua arah. Mereka jelas tahu bahwa berita tentang pertandingan antara Lindong dan Jin Ha telah menyebar luas selama beberapa hari ini. Jika Lindong tidak muncul,
dia mungkin menjadi sasaran cemoohan dan ejekan. Lindong pergi ke aula seni bela diri dan kemungkinan besar tertunda karena dia sedang belajar seni bela diri baru. Liu Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melihat ke arah orang banyak tanpa ada dan berkata, "Tunggu sebentar lagi." Dengan panik tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, mungkin ada baiknya menunda pertandingan ini. Lagi pula, lawan Lindong adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Dari cara dia mengucapkan kata-katanya, jelas bahwa dia tidak menyukai peluang Lindong untuk pertandingan tantangan ini. Meskipun dia memiliki cukup banyak kepercayaan pada Lindong, terlepas, Jin Ha bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan dengan. Setelah mendengar kata-katanya, kelompok itu hanya bisa menganggukkan kepala dan menekan kegelisahan di hati mereka. Karena mereka dengan bersemangat menunggu kedatangan Lindong. Matahari yang membakar di atas langit mulai mencapai posisi titik tengah. Melihat ini, Chen Zhan dan Wu Dao hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daa. Sepertinya Lindong benar-benar asyik dengan pelatihannya. Biarkan murid-murid lain mulai dulu. Chen Zhan melambaikan tangannya di depan pelindung Ola Daselet perlahan keluar. Matanya menyapu seluruh stadion sebelum melanjutkan untuk mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Setelah melihat penampilan dan pengumumannya, desisan kecewa terdengar di seluruh stadion. Sui! Namun, saat desisan kecewa ini mulai menurun, suara hantaman udara tiba-tiba terdengar dari langit jauh. Aura yang akrab bisa dirasakan menyebar dari sana. Apakah dia akhirnya tiba? Dia tidak mengecewakanku pada akhirnya. Jin Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat yang jauh di langit. Tawa kecil muncul di wajahnya, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.